Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rosalina dengan NPM 1184016 dari kelas D4TI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan multimedia. Perkembangan bisnis konten digital telah membawa peluang baru bagi kejahatan klasik di bidang teknologi informasi, yaitu pembajakan, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatasi permasalahan pembajakan konten mobile ini. Adapun metode-metode untuk memberikan melindungi data digital seperti encryption, copy protection, visible marking, header marking, steganografi, kriptografi, watermarking. Di sini ada 3 keamanan multimedia. Yang pertama ada kriptografi, yaitu suatu bidang ilmu dari seni, art, dan sains yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan suatu pesan yang berupa data dari akses oleh orang-orang dan pihak-pihak lain yang tidak berhak sehingga tidak menimbulkan kerugian. Yang kedua ada steganografi, yaitu suatu teknik untuk menyembunyikan informasi yang bersifat pribadi dengan sesuatu yang hasilnya akan tampak seperti informasi normal lainnya. Dan yang ketiga ada watermarking, yaitu proses untuk mencantumkan sebuah informasi rahasia di dalam sebuah gambar, yang mana informasi rahasia tersebut sebenarnya juga merupakan bagian dari gambar itu. Pertama, di sini saya akan menjelaskan kriptografi, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto dan grafia. Public key encryption system, yaitu sistem kripto kunci publik, dan simetrik, yaitu kunci untuk mengunci dan membuka itu sama. Dan yang terakhir ada private key crypto system, yaitu sistem kripto kunci privat. Dan di sini ada 4 tujuan kriptografi. Yang pertama ada confidentiality, yaitu memberikan kerahasiaan pesan dan menyimpan data dengan menyembunyikan informasi lewat teknik-teknik enkripsi. Yang kedua ada message integrity, yaitu memberikan jaminan untuk tiap bagian bahwa pesan tidak akan mengalami perubahan. Yang ketiga ada non-repudiation, yaitu memberikan cara untuk membuktikan bahwa suatu dokumen datang dari seseorang apabila ia mencoba menyangkal memiliki dokumen tersebut. Dan yang keempat ada authentication, yaitu memberikan 2 layanan. Pertama mengidentifikasi keaslian suatu pesan, dan yang kedua untuk menguji identitas seseorang. Selanjutnya ada algoritma kriptografi yang memiliki 2 kunci, yaitu kunci simetris dan kunci asimetris. Di sini kunci simetris adalah jenis kriptografi yang paling umum digunakan. Kunci untuk membuat pesan yang disandikan sama dengan kunci untuk membuka pesan yang disandikan itu. Jadi pembuat pesan dan penerima harus memiliki kunci yang sama persis. Siapapun yang memiliki kunci tersebut, termasuk pihak-pihak yang tidak diinginkan, dapat membuat dan membongkar rahasia ciptek. Algoritma kriptografi simetris dibagi menjadi 2 kategori, yaitu algoritma aliran atau stream ciphers dan algoritma blok, yaitu block ciphers. Pada algoritma aliran, proses penyandian berorientasi pada 1 bit atau 1 byte data. Sedang pada algoritma blok, proses penyandian berorientasi pada sekumpulan bit atau byte data. Kelebihannya yaitu kecepatan proses enkripsi dan deskripsinya yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan algoritma asimetris. Sedangkan kelemahan algoritma ini adalah permasalahan distribusi kunci, yaitu key distribution. Selanjutnya di sini ada algoritma kriptografi pada kunci asimetris. Kunci asimetris adalah pasangan kunci kriptografi yang salah satunya digunakan untuk proses enkripsi dan yang satu lagi untuk deskripsi. Semua orang yang mendapatkan kunci publik dapat menggunakannya untuk mengenkripsikan suatu pesan, data, ataupun informasi. Sedangkan hanya 1 orang saja yang memiliki rahasia tertentu, dalam hal ini kunci privat, untuk melakukan pembongkaran terhadap sandi yang dikirim untuknya. Keuntungan utama dari algoritma ini adalah memberikan jaminan keamanan kepada siapa saja yang melakukan pertukaran informasi, meskipun di antara mereka tidak ada kesepakatan mengenai keamanan data terlebih dahulu maupun saling tidak mengenal satu sama lainnya. Selanjutnya ada steganografi, yaitu suatu teknik untuk menyembunyikan informasi yang bersifat pribadi dengan sesuatu yang hasilnya akan tampak seperti informasi normal lainnya. Fungsi dari teknik steganografi yaitu sebagai teknik penyamaran menggunakan media lain yang berbeda sehingga informasi rahasia dalam media awal tidak terlihat secara jelas.
Teknik steganografi meliputi banyak sekali metode komunikasi untuk menyembunyikan pesan rahasia, teks maupun gambar di dalam berkas-berkas lain yang mengandung teks, image, bahkan audio. Tujuan dari steganografi adalah merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Selanjutnya di sini ada 4 metode steganografi, yaitu yang pertama modifikasi LSB. Teknik steganografi modifikasi LSB dilakukan dengan memodifikasi bit-bit yang tergolong LSB pada setiap bait dalam sebuah file. Yang kedua ada redundant pattern encoding, yaitu menggambar pesan kecil pada kebanyakan gambar. Keuntungan dari metode ini adalah dapat bertahan dari cropping atau kegagalan, dan kerugiannya adalah tidak dapat menggambar pesan yang lebih besar. Yang ketiga ada algoritma dan transformation, yaitu metode steganografi dengan menyembunyikan data dalam fungsi matematika. Dua fungsi tersebut adalah discrete quotient transformation dan full value transformation. Yang keempat ada speed spectrum method, yaitu sebagai pesan yang diacak atau encryption melalui gambar. Untuk membaca suatu pesan, penerima memerlukan algoritma yaitu cryptokey dan stegokey. Selanjutnya ada teknik penyembunyian data. Yang pertama ada tamper proofing, yaitu watermarking digunakan sebagai alat indikator yang menunjukkan apakah data digital yang asli telah mengalami perubahan dari aslinya. Yang kedua ada feature location, yaitu watermarking sebagai alat identifikasi isi dari data digital pada lokasi-lokasi tertentu, misalnya penamaan suatu objek tertentu dari beberapa objek yang ada pada suatu citra digital. Yang ketiga ada annotation atau caption. Watermark berisi keterangan tentang data digital itu sendiri, misalnya pada broadcast monitoring, pada penayangan iklan di stasiun TV. Selain itu, watermark juga dapat digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia. Yang keempat ada copyright labeling, yaitu watermark yang digunakan sebagai metode untuk menyembunyikan label hak cipta pada data digital atau sebagai bukti autentik kepemilikan atas dokumen digital tersebut. Selanjutnya ada watermarking, yaitu merupakan proses untuk mencantumkan sebuah informasi rahasia di dalam sebuah gambar, yang mana informasi rahasia tersebut sebenarnya juga merupakan bagian dari gambar itu. Berbagai tujuan yang ingin dicapai dari penggunaan watermarking sebagai suatu teknik penyembunyian data pada data digital lain. Di sini ada dua jenis watermarking. Yang pertama ada robust watermarking. Jenis watermarking ini tahan terhadap serangan atau disebut juga attack. Namun biasanya watermark yang dibubuhi ke dokumen masih dapat ditangkap oleh indera penglihatan atau pendengaran manusia. Yang kedua ada fragile watermarking. Jenis watermark ini akan mudah rusak jika terjadi serangan, namun kehadirannya tidak terdeteksi oleh indera manusia. Jika diinginkan untuk membuat suatu algoritma yang dapat mengimplementasikan watermarking yang memiliki fidelity yang tinggi, adanya watermark tidak disadari oleh pengamatan manusia, maka hasilnya akan semakin rentan terhadap serangan. Kemudian di sini ada 3 proses watermarking. Yang pertama mengintegrasikan watermark pada citra. Yang kedua ada serangan terhadap citra yang telah dibubuhi watermark, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan yang ketiga ada proses interaksi watermark dari dokumen yang akan Selanjutnya ada penggunaan watermarking. Yang pertama, watermarking pada video digital harus sedemikian rupa sehingga peralihan gambar dari satu frame ke frame lainnya harus tetap baik dan tidak terlihat modifikasi. Karena video digital ukurannya relatif besar daripada citra, maka watermark yang disisipkan dapat lebih banyak. Selanjutnya ada khusus watermarking pada data audio. Hati-hati perlu dilakukan pada perancangan algoritma watermarkingnya karena suara lebih sensitif daripada gambar. Hal ini berarti suara digital lebih mudah rusak bila ditambahkan watermark. Selanjutnya ada watermarking pada dokumen teks menggunakan metode yang berbeda daripada 3 media lainnya. Salah satunya dengan menyisipkan spasi antara 2 buah kata atau antara 2 buah kalimat di dalam dokumen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.